Semua orang membahas kutukan Marquez di Mandalika, tapi Veda Ega Pratama justru mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Saat banyak penggemar sibuk memperdebatkan apakah ada sesuatu yang aneh di balik kesialan Marc Marquez di Mandalika, Veda Ega Pratama justru memberikan jawaban yang sama sekali berbeda. Bukan karena mistis, bukan karena nasib buruk, dan bukan karena apa yang ramai dibicarakan di media sosial. Ketika akhirnya kembali ke Indonesia setelah menjalani jadwal balap yang padat, Veda mendapat pertanyaan yang sudah diprediksi banyak orang akan muncul. Namun responsnya tidak hanya mematahkan teori yang beredar, tetapi juga membuka fakta lain yang jarang dibahas. Fakta yang mungkin menjelaskan mengapa begitu banyak pembalap dunia kesulitan menaklukkan sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Dan semakin dalam penjelasannya, semakin jelas bahwa tantangan terbesar Mandalika ternyata tidak terlihat oleh mata. Jika kamu percaya Veda Ega Pratama bisa memberikan kejutan besar di Mandalika musim ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar perjalanan Veda, Mario Eji, MotoGP, Moto2, dan Moto3 setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kepulangan Veda Ega Pratama dan Mario Aji langsung menjadi perhatian para penggemar. Sejak tiba di bandara, suasana terasa berbeda. Banyak fans yang sudah menunggu, membawa kamera, meminta foto, dan memberikan dukungan secara langsung. Momen itu menjadi bukti bahwa harapan publik Indonesia terhadap generasi baru pembalap tanah air semakin besar dari musim ke musim. Namun di tengah sambutan hangat tersebut, perhatian media justru tertuju pada satu topik yang sedang ramai diperbincangkan. Bukan soal hasil balapan terakhir, bukan soal target musim ini, melainkan isu yang terus muncul setiap kali nama Marc Marquez dan Mandalika disebut dalam satu kalimat. Beberapa musim terakhir, berbagai insiden yang dialami Marquez di Indonesia membuat banyak orang mulai menghubungkan kegagalannya dengan sesuatu yang lebih dari sekadar faktor balapan. Narasi itu terus berkembang hingga akhirnya menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial. Tapi yang menarik bukanlah pertanyaan itu sendiri, melainkan seberapa cepat Veda menolaknya. Alih-alih mengikuti arus pembicaraan yang sedang populer, Veda memilih menjawab dengan sangat tenang. Baginya, apa yang disebut sebagai kutukan hanyalah opini yang berkembang di luar lintasan, sesuatu yang tidak memiliki pengaruh terhadap cara seorang pembalap mempersiapkan diri menghadapi balapan. Veda bahkan menegaskan bahwa dirinya dan Mario Aji memiliki pandangan yang sama. Mereka tidak ingin membiarkan opini semacam itu masuk ke dalam pikiran mereka, sebab dalam dunia balap, keyakinan yang salah bisa berubah menjadi gangguan mental yang nyata. Bagi seorang rider, fokus adalah segalanya. Ketika kecepatan mencapai ratusan kilometer per jam, sepersekian detik saja bisa menentukan hasil akhir. Karena itulah, Veda memilih memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang bisa dianalisis dan diperbaiki, bukan pada teori yang sulit dibuktikan. Pernyataan itu mungkin terdengar sederhana, namun justru disitulah letak kedewasaannya sebagai pembalap muda. Di usia yang masih sangat muda, ia menunjukkan cara berpikir yang lebih dekat dengan seorang profesional berpengalaman. Namun jika bukan kutukan, muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Menurut Veda, tantangan terbesar Mandalika justru berasal dari sesuatu yang sangat nyata. Angin. Sekilas terdengar sepele, tetapi bagi pembalap motor, arah angin dapat mengubah segalanya. Terlebih ketika lintasan berada sangat dekat dengan kawasan pesisir seperti Mandalika. Angin di daerah pantai sering merubah arah tanpa peringatan. Dalam satu lap, kondisi bisa terasa normal. Beberapa menit kemudian, karakter tikungan yang sama bisa terasa sangat berbeda. Pada kecepatan tinggi, perubahan kecil itu dapat memengaruhi stabilitas motor, titik pengereman, bahkan kepercayaan diri seorang pembalap saat masuk tikungan. Ditambah lagi dengan suhu udara yang panas dan kondisi aspal yang terus berubah sepanjang hari. Kombinasi inilah yang menurut Veda jauh lebih masuk akal untuk menjelaskan mengapa banyak rider mengalami kesulitan. Bukan karena ada sesuatu yang tidak terlihat, melainkan karena ada terlalu banyak variabel yang harus ditaklukkan secara bersamaan. Dan ternyata, bukan hanya Veda yang menyadari hal ini. Mandalika memang memiliki karakter yang berbeda dibanding banyak sirkuit lain dalam kalender balap internasional. Trek ini cepat, mengalir, dan menuntut keberanian tinggi. Namun pada saat yang sama, lintasan ini juga menuntut kemampuan adaptasi yang luar biasa. Banyak pembalap datang dengan data yang lengkap. Mereka mempelajari video, telemetri, dan simulasi sebelum balapan. Tetapi ketika benar-benar berada di atas motor, kondisi yang mereka hadapi seringkali berbeda dari perkiraan. Perubahan cuaca, temperatur aspal, dan hembusan angin yang tidak konsisten membuat pendekatan standar terkadang tidak cukup. Inilah yang membuat beberapa rider mampu tampil luar biasa, sementara yang lain justru kesulitan menemukan ritme terbaik mereka. Karena itu, ketika Veda berbicara tentang faktor teknis, ia sebenarnya sedang menjelaskan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar keberuntungan atau kesialan. Tetapi bagian paling menarik justru belum terjadi. Di tengah berbagai pembahasan mengenai Mandalika, ada satu detail yang tidak boleh diabaikan. Veda dikabarkan sedang mempertimbangkan sesi latihan khusus di sana. Bagi sebagian orang, latihan tambahan mungkin terdengar biasa. Namun bagi seorang pembalap yang sedang membangun karir internasional, keputusan
lintasan itu bisa sangat penting. Semakin sering seorang rider memahami karakter lintasan, semakin cepat ia menemukan batas kemampuan motor dan dirinya sendiri. Setiap tikungan yang dipelajari lebih awal dapat menjadi keuntungan saat akhir pekan balapan tiba. Mandalika juga menawarkan kesempatan yang sulit ditemukan di tempat lain. Di sana, Veda bisa mempelajari kondisi yang benar-benar akan ia hadapi saat tampil di depan publik Indonesia nanti. Dan alasan sebenarnya bisa berdampak besar pada sisa musimnya. Sebelum perhatian tertuju pada Mandalika, perjalanan panjang masih menunggu. Kalender balap yang padat akan membawa Veda melewati berbagai tantangan dengan karakter yang sangat berbeda. Mulai dari Silverstone yang terkenal cepat dan teknis, lalu Aragon yang menuntut pengereman agresif, setelah itu Misano dan Austria yang memiliki tantangan tersendiri, belum lagi Motegi di Jepang yang selalu memiliki arti spesial bagi para pembalap yang berada dalam ekosistem Honda. Setiap balapan akan menjadi ujian baru, setiap hasil akan menjadi pelajaran baru, dan setiap kilometer yang ditempuh akan membentuk pengalaman yang nantinya dibawa ke Mandalika. Namun ada satu hal yang membuat Mandalika berbeda dari semua sirkuit itu. Ketika Veda turun di Mandalika nanti, ia tidak hanya membawa warna timnya, ia juga membawa harapan jutaan penggemar Indonesia. Itulah yang membuat balapan kandang selalu berbeda. Dukungan besar bisa menjadi energi luar biasa. Tetapi ekspektasi yang besar juga bisa menjadi tekanan yang tidak mudah dikendalikan. Banyak atlet hebat di berbagai cabang olahraga pernah merasakan hal yang sama. Bermain di rumah sendiri terkadang terasa lebih sulit dibanding tampil di luar negeri. Karena itulah setiap persiapan yang dilakukan sekarang menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk meningkatkan kecepatan, tetapi juga membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi momen besar tersebut. Dan disinilah jawaban Veda soal kutukan menjadi semakin masuk akal. Pada akhirnya, pernyataan Veda bukan sekedar bantahan terhadap isu yang beredar. Ia sebenarnya sedang menyampaikan cara berpikir yang membedakan seorang pembalap profesional dari keramaian di luar lintasan. Ketika banyak orang mencari penjelasan yang mudah, Veda memilih melihat fakta. Ketika banyak orang membahas kutukan, ia membahas angin, suhu, adaptasi, dan persiapan. Karena dalam balapan, hasil tidak ditentukan oleh cerita yang berkembang di media sosial. Hasil ditentukan oleh siapa yang bekerja paling keras ketika tidak ada kamera yang menyorot. Dan jika rencana latihan di Mandalika benar-benar terwujud, bukan tidak mungkin, lintasan yang selama ini dipenuhi berbagai teori justru menjadi tempat lahirnya salah satu momen paling penting dalam perjalanan karir Veda Ega Pratama. Karena pada akhirnya, yang menentukan hasil balapan bukanlah kutukan, melainkan siapa yang paling siap menghadapi kenyataan ketika lampu start akhirnya padam.